Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Darmawan SPD CGP Angkatan ke-10 dari SD Negeri 1 Suwuk. Salam bahagia, salam guru penggerak. Izinkan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu Guru, mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, berikut adalah kesimpulannya. Guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Agar budaya positif dapat dijalankan dengan baik di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, menciptakan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu Guru hebat. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan kedisiplinan yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan membina kesadaran diri yang berlandaskan pada keutamaan disiplin positif. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang mampu mengendalikan diri dalam menjalankan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan karena pujian atau hukuman yang dipaksakan oleh guru. Bapak Ibu Guru hebat, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Motivasi perilaku manusia pada nomor 1 dan nomor 2 merupakan motivasi eksternal, sedangkan nomor 3 adalah motivasi internal. Nah, Bapak Ibu Guru, motivasi internal dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya pada motivasi internal tersebut, maka guru harus menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Bapak Ibu Guru, berikut adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum yang pertama, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu Guru hebat. Posisi kontrol seorang guru seharusnya sebagai seorang manajer. Mengapa? Karena sebagai seorang manajer, guru melakukan sesuatu terhadap murid, memungkinkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid sehingga mereka dapat menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat membuat murid menjadi manajer bagi diri mereka sendiri sehingga menciptakan identitas positif atau sukses dalam diri mereka. Menciptakan keyakinan sekolah atau kelas. Sebagai seorang manajer, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan cara adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berbentuk pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta wajib diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu Guru hebat, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang bertindak sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu pemantapan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meminta keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu Guru hebat, berikut ini adalah budaya positif. Yang pertama adalah dari pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan lebih mudah memahami tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan bersifat membimbing pertumbuhan atau kehidupannya, serta kekuatan alamiah yang ada pada diri murid. Selanjutnya adalah budaya positif pada nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif juga dapat diwujudkan dengan mendorong kolaborasi antar seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Selanjutnya, budaya positif pada visi guru penggerak.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif guna memperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka diperlukan sebuah prakarsa perubahan yang sesuai dengan filsafah Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah pertanyaan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan Anda? Saya telah memahami konsep inti pada modul budaya positif terkait dengan teori kontrol disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti ini harus diinternalisasikan, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada sesama guru. Yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan, ternyata penghargaan bisa memberikan dampak yang tidak baik buat murid karena bisa merusak hubungan, mengurangi akurasi, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Lalu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah menyadari bahwa posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai penghukum dan pemantau selama ini. Padahal seharusnya saya menjadi manajer dengan menangani masalah dengan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering datang terlambat ke sekolah dan murid yang sering berpakaian tidak rapi. Terkait hal itu, saya juga menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kapasitas diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah mulai muncul motivasi internal dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru, seharusnya di posisi sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Nah, Bapak Ibu guru hebat. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kendali saya adalah sebagai seorang penghukum dan pengawas. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Dan perasaan saya selalu sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal penting lainnya yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kerjasama antar sekolah dan orang tua agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, tapi juga di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter murid ketika berada di sekolah atau lingkungan manapun. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat, presentasi saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Semoga kita semua tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.